Halo rekan-rekan advokat semua, KUHP 2025 itu sebentar lagi berlaku loh. Dan ini bukan sekedar revisi kecil-kecilan ya, ini adalah perubahan besar yang benar-benar mengubah cara kita bekerja. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas checklist praktis untuk mendampingi klien selama proses berita acara pemeriksaan atau BAP di bawah aturan main yang baru. Oke, kita langsung aja ke intinya. Perubahan apa sih yang paling mendasar? Nah, ini dia. Dulu di KUHP yang lama, kita kan seringnya baru bisa masuk setelah klien ditangkap atau ditahan. Tapi coba lihat perbedaannya di KUHP 2025. Hak pendampingan hukum itu dimulai sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Ini bukan lagi penyesuaian, ini adalah pergeseran paradigma total. Perlindungan hukum jadi jauh lebih kuat sejak detik pertama. Ini dia peta jalan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita akan mulai dari era baru pembelaan, terus kita masuk ke checklist praktis sebelum, selama, dan sesudah pemeriksaan. Gak lupa, kita juga akan bahas soal batasan etis dan ditutup dengan peran besar kita sebagai penjaga keadilan. Baik, mari kita mulai bagian pertama. Era baru pembelaan. Jadi dalam praktiknya ini artinya apa sih? KUHP 2025 ini bukan cuma kasih kita akses lebih awal, tapi juga ngasih kita senjata yang jauh lebih ampuh untuk membela klien. Yang pertama dan paling krusial, ya ini, komunikasi tanpa batas. Coba bayangin, dengan aturan baru, kita bisa ngobrol bebas sama klien. Nggak ada batasan waktu dan nggak perlu lagi tuh izin-izin khusus dari penyidik. Ini jadi fondasi utama buat bangun kepercayaan dan tentunya merancang strategi yang solid sejak awal. Selanjutnya, dan ini benar-benar jadi game changer, akses penuh terhadap berkas perkara. Kita sekarang punya hak untuk dapat dan mempelajari salinan berkas. Jadi kita nggak lagi kayak nebak-nebak di kegelapan. Kita bisa siapkan pembelaan yang komprehensif karena kita tahu persis apa amunisi yang dimiliki penyidik. Jadi intinya apa sih dari semua ini? Semuanya itu bermuara pada satu prinsip penting, due process of law. Semua hak-hak baru ini, ya tujuannya untuk memastikan negara menghormati setiap hak hukum klien kita. Ini adalah jaminan perlakuan yang adil dari awal proses, bukan cuma nanti pas di pengadilan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling praktis, fase pertama dalam checklist kita, sebelum pemeriksaan. Disinilah kita mempersiapkan panggung kesuksesan untuk klien kita. Ada 3 langkah kunci di sini. Pertama, pastikan legalitas Anda. Tunjukkan surat kuasa biar posisi Anda nggak bisa diganggu-gugat. Kedua, beri nasihat ke klien, jelaskan semua hak mereka dengan bahasa yang mudah dimengerti biar mereka tenang dan paham situasi. Dan ketiga, ini kekuatan baru kita, pelajari berkas perkaranya. Pahami tuduhannya secara mendalam sebelum ada satu pertanyaan pun yang dilontarkan. Nah, pas lagi kasih nasihat ke klien, ada satu poin yang nggak bisa ditawar. Pastikan mereka paham betul hak untuk tidak memberatkan diri sendiri atau non-self-incrimination. Tekankan ke mereka kalimat ini. Anda berhak untuk tidak dipaksa mengaku. Ini adalah salah satu pilar utama pertahanan kita. Oke, kita lanjut ke fase kedua, saat Anda sudah ada di dalam ruang pemeriksaan. Di sini, peran kita bukan lagi jadi penonton pasif. Kita adalah peserta aktif yang ikut membentuk jalannya proses. Ini dia 4 hal yang wajib Anda lakukan di dalam ruangan. Pertama, hadir secara fisik. Ini hukumnya wajib. Kedua, awasi jalannya pemeriksaan. Pastikan nggak ada pertanyaan yang menjebak atau menekan. Ketiga, jangan ragu buat memberi nasihat langsung ke klien sebelum mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial. Dan terakhir, catat semuanya. Catatan pribadi Anda itu bisa jadi senjata ampuh nantinya. Saya ulangi lagi ya, poin ini penting banget untuk ditekankan. Di bawah KUHP yang baru, kehadiran kita itu bukan cuma hak klien, tapi jadi syarat sahnya sebuah pemeriksaan. Artinya, kalau nggak ada penasihat hukum, BAP itu bisa jadi cacat secara hukum. Oke, pemeriksaan selesai, BAP sudah ditandatangani. Apa pekerjaan kita selesai? Jawabannya tentu saja belum. Justru, disinilah pekerjaan analisis dan strategi yang sesungguhnya baru dimulai. Pekerjaan setelah BAP ini krusial banget. Pertama, verifikasi formalitasnya. Pastikan semuanya lengkap, dari identitas, waktu, sampai tanda tangan. Kedua, analisis substansinya. Bandingkan keterangan klien dengan unsur-unsur pasal yang disangkakan. Ketiga, cari celah. Temukan setiap cacat prosedur atau tanda-tanda paksaan sekecil apapun. Dan terakhir, gunakan semua temuan ini buat membangun strategi pembelaan, entah itu untuk pra-peradilan, eksepsi, ataupun pledoi. Nah, ini cara kita mengubah temuan jadi tindakan nyata. Contohnya gini ya, kalau pemeriksaan dilakukan tanpa penasihat hukum, kita bisa langsung gugat keabsahan BAP-nya. Menemukan ada indikasi paksaan, wah, itu dasar yang kuat banget buat mengajukan pra-peradilan. Bahkan kalau BAP-nya cuma nggak lengkap secara formal, kita bisa keberatan atas penggunaannya sebagai alat bukti. Ingat, setiap kelemahan prosedur adalah peluang strategis.
Tentu saja, dengan kekuatan yang lebih besar, datang pula tanggung jawab yang lebih besar. Sekarang mari kita bicara soal pagar etis kita, tentang bagaimana kita menjaga kehormatan profesi sebagai officium nobile. Pertanyaannya simpel tapi mendalam. Kekuatan kita memang bertambah, tapi di mana batasnya? KUHP baru ini memang memberikan kita banyak sekali hak, tapi jangan lupa, Undang-Undang Advokat dan Kode Etik selalu mengingatkan kita akan kewajiban. Ini dia pilar-pilar etika kita. Selalu jaga integritas. Yang paling penting, kita tidak boleh mengarahkan klien untuk berbohong. Tugas kita itu memberi nasihat hukum, bukan menghalang-halangi penyidikan. Dan kalau kita lihat ada pelanggaran prosedur atau hak asasi manusia, justru kewajiban kita untuk melaporkannya. Ini tentang keseimbangan antara membela klien habis-habisan dan menjaga tanggung jawab profesional. Sebagai penutup, mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Peran kita itu melampaui sekedar mewakili satu klien. Kita punya tanggung jawab yang lebih tinggi, yaitu sebagai penjaga keadilan itu sendiri. Penting untuk kita selalu ingat, Anda itu lebih dari sekedar perwakilan hukum. Di bawah KUHP yang baru, Anda adalah penyeimbang kekuasaan negara. Kehadiran dan keaktifan Anda adalah jaminan bahwa proses hukum berjalan adil dan hak-hak warga negara terlindungi dari potensi penyalahgunaan wewenang. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan untuk saya jawab, tapi untuk Anda renungkan. Sebagai penjaga due process, sebagai penyeimbang kekuasaan negara, bagaimana Anda akan menggunakan kekuatan-kekuatan baru ini? KUHP 2025 sudah memberikan kita alatnya. Sekarang bagaimana kita menggunakannya, itu ada di tangan kita semua.